Tingkat pengangguran cukup tinggi di negaraku. Bukan karena tidak ada pekerjaan yang tersedia, tapi tidaklah mudah mencari pekerjaan yang cocok dengan banyaknya persaingan yang ketat. Dari jutaan pengangguran di Indonesia, aku termasuk salah satunya. Sampai suatu hari, datanglah surat itu. Surat yang kunanti-nantikan. Dari puluhan surat yang sudah kukirimkan untuk lamaran pekerjaan, akhirnya datang juga sepucuk balasan. Panggilan wawancara. Ya, akhirnya sebuah peluang untuk membawaku keluar dari kelompok ini. Ternyata yang mendapat panggilan bukan hanya diriku, tapi beberapa lusin pelamar. Wah, sainganku banyak rupanya. Masing-masing datang dengan membawa kelebihan masing-masing. Aku sangat menginginkan pekerjaan ini. Apapun yang harus kulakukan, akan aku kerjakan untuk mendapatkannya. Hanya berdoa sungguh-sungguh yang dapat kulakukan saat menunggu hasil wawancaraku. Dan seperti mimpi, aku diterima. Mengalahkan begitu banyak pelamar, aku diterima. Senang dan bangga bercampur aduk dalam hatiku. Aku berhasil. Hari pertama masuk kerja, bangun pagi-pagi, walau semalam hampir tak dapat kupejamkan mata, dengan keyakinan yang begitu besar akan masa depanku yang cerah. Semangat baru membuatku tak henti tersenyum, bergerak dengan cepat dan hati penuh kegembiraan. Akhirnya aku bisa mulai mengembangkan karir yang kuinginkan. Betapa bangganya aku saat atasanku memberikan tugasku yang pertama. Pekerjaan yang diberikan membuatku merasa dihargai dan dipercaya. Saat itu, aku berjanji akan selalu memberikan yang terbaik. Untuk jasanya telah memberiku kesempatan untuk membuktikan kemampuan diriku. Kata orang, gajiku tak seberapa, bahkan yang terkecil di kantorku. Tapi aku begitu gembira menerimanya, dengan hati yang penuh kebanggaan dan rasa syukur. Itu adalah hasil jerih payahku. Aku juga disukai banyak orang di kantorku, karena aku dikenal sebagai orang yang ramah, rajin dan suka membantu. Mereka adalah sahabatku yang menyenangkan. Atasanku memberikan banyak masukan yang berharga, mengajariku banyak hal baru. Aku banyak mendapatkan ilmu darinya. Tak heran, kepercayaan yang diberikan kepadaku semakin besar. Tugas-tugas semakin bertambah, dan aku semakin terlibat dalam hal yang penting di kantor. Karirku semakin menanjak. Sejalan dengan itu, aku mulai menapaki jenjang kehidupan yang lebih tinggi. Kondisi ekonomiku semakin membaik sejalan dengan prestasi yang kuraih. Aku mulai bisa menikmati keberhasilanku. Keadaan menjadi lebih baik dan akan semakin baik. Aku bertemu dengan banyak orang baru yang menambah pengalamanku, membuka mataku akan masa depanku yang semakin cerah. Aku pergi ke tempat yang dulu tak pernah ku datangi, membangun hubungan baru, membuka peluang baru di sana. Berkat jerih lelahku, aku bukan lagi orang terakhir di kantorku, tapi menjadi orang yang diperhitungkan dengan prestasi hebatku di sana. Tak kusangka, beberapa tahun telah berlalu dari saat pertama kali aku bekerja. Keadaan sudah berubah sekarang, tak lagi sama dengan masa lalu. Hal indah dan baik dengan cepat berubah menjadi buruk. Kotaku semakin padat dan panas. Kurang tidur menyebabkanku sering telat bangun pagi. Ditambah dengan kemacetan yang menggila di pagi hari. Pantaslah aku tak pernah mencapai kantor tepat waktu. Suasana hati benar-benar rusak oleh kondisi kota saat ini. Tiba di kantor dengan kusut dan kesal. Suasana di sana tidak bertambah baik. Dari ratusan pegawai di sana, akulah satu-satunya orang yang selalu ditekan oleh atasanku. Tuntutan dan kritikannya benar-benar merupakan sarapan pagi yang menyebalkan. Penuh kata-kata tak berarti yang membuat diriku kesal. Sepertinya dia tak pernah menyadari kalau aku sudah berjasa membesarkan perusahaan ini. Pengalamanku cukup untuk mendapatkan yang lebih dari sekedar petuahnya saja. Seharusnya dia lebih memikirkan penghasilanku. Ditambah lagi, aku harus bekerja sama dengan sekelompok orang-orang yang tak bisa bekerja di dalam timku, sehingga aku yang harus bekerja lebih keras karena mereka tampaknya tak berguna. Klien-klien masa kini juga ikut berubah. Mereka lebih pelit, cerewet dan sombong.
Untuk bisa mendapatkan pekerjaan dari mereka, kita harus berlaku seperti pelayan yang tak berharga. Dan komisi yang didapat juga kecil, tak sepadan dengan kerja kerasku. Begitulah dunia kerja masa kini. Begitu membosankan dan menyebalkan. Anehnya, di saat karirku mulai meningkat, masa depanku tampak cemerlang, kehidupanku membaik, aku justru tidak merasa bahagia seperti dulu. Aku kehilangan senyum gembira yang dulu selalu mengikutiku. Aku kehilangan semangat hidup yang dulu pernah kualami dengan antusias. Aku kehilangan penghargaan kepada orang-orang di sekelilingku, orang-orang yang dulu begitu kuhormati dan kuhargai. Tampaknya aku sudah berubah sekarang. Ternyata aku kehilangan cinta mula-mula pada apa yang kukerjakan hari ini. Aku tak lagi bisa melihat kebaikan dalam apa yang sudah kulalui selama ini. Mungkin ini saatnya aku kembali seperti dulu lagi. Kembali melihat bahwa selalu ada masa depan yang lebih baik dari hari ini. Menikmati lagi tiap perjalanan rutinku dengan semangat, sehingga bisa mensyukuri setiap pencapaian yang kurai setiap hari. Berterima kasih kepada orang yang telah berjasa dalam kehidupanku, karena aku tak bisa berhasil tanpa ada orang yang menolong dan memberiku kesempatan untuk maju. Ini waktunya merendahkan hati untuk bisa menghargai orang lain dengan segala keunikan mereka, untuk mau kembali melihat kelebihan mereka, bukan untuk orang lain, tapi demi kebaikan diriku sendiri. Ketika aku mulai lagi melakukannya, cintaku mulai bersemi lagi. Aku mulai bisa menghargai dan bergembira lagi atas pekerjaanku. Dengan semangat cinta mula-mula pada pekerjaanku, aku mulai lagi mendaki masa depanku yang cerah dengan gembira dan penuh harapan. Hidup menjadi indah karenanya. Hal baik masih terjadi dalam hidupku, asalkan aku mengizinkan cinta mula-mula bersemi kembali dalam hidupku.